Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para siswa dan siswi dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Meskipun kita lagi digoncang dengan virus corona, tetap pribadi kita, keluarga kita selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi sandat tentang akidah atau tauhid. Kita sebagai umat Islam minimal wajib menguasai 3 ilmu. Pertama, ilmu tauhid atau akidah. Kedua, ilmu fikih. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Tiga-tiganya ini minimal kita harus kuasai. Ilmu tauhid kalau kita umpamakan bagaikan tanah atau sawah atau ladang. Sedangkan ilmu fikih bagaikan tanaman. Yang ketiga, ilmu tasawuf bagaikan pupuk atau pagar. Supaya bermanfaat, yang pokok adalah kita harus memiliki tanah. Meskipun kita punya bibit yang unggul, kalau tidak punya tanah, ladang akan nanam di mana? Yang pokok adalah ilmu tauhid. Kita punya ladang, kalau tidak ditanami ladang tersebut oleh tanaman, tidak akan bermanfaat. Punya ladang, ditanamin, tidak dipupuk atau dipagar, tidak diurus, maka tanaman tersebut tidak akan bermanfaat. Bahkan petani hasilnya akan rugi. Jadi tiga-tiganya penting sekali. Yang pertama adalah tauhid diumpamakan sebagai tanah atau ladang. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang wajib diketahui pertama kali oleh manusia. Sebagaimana ungkapan seorang ulama yang namanya Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad, Bismillahirrahmanirrahim, awwalu wajibun 'alal insani ma'rifatun illahi biistiqani. Pertama yang wajib kepada manusia adalah meyakini Tuhannya dengan yakin. Jadi kita harus yakin mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seyakin-yakinnya. Bagaimana cara kita mendalami ilmu tauhid? Pertama, kita harus mengetahui sifat yang wajib bagi Allah yang jumlahnya 20. Mungkin siswa-siswa juga atau yang lain sudah hafal. Ini bahkan sudah diajarkan waktu di madrasah. Wujud qidam baqa muhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrati rodat. Ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun sami'un basirun mutakalimun. Wujud artinya ada, kidam terdahulu, muhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Wahdaniyat maha esa, kudrat berkuasa. Iradat berkehendak, ilmu mengetahui. Ayat hidup sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman. Itu artinya secara ringkas. Nah, sifat yang wajib bagi Allah ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. Mana yang jaiz? Yaitu mana yang mustahil? Yang mustahil itu diantaranya sifat Adam. Allah wajib sifat wujud, artinya Allah wajib adanya secara akliah. Adam artinya tidak ada, mustahil Allah tidak ada.
Jadi yang wajib jumlahnya 20, yang mustahil 20, yang mustahil ini lawannya dari wajib. Yang jaiz itu satu. Mana? Allah menciptakan langit dan bumi, dan tidak menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia termasuk isi alam semesta ini jaiz bagi Allah. Atau Allah tidak menciptakan alam semesta beserta isinya, itu jaiz bagi Allah. Jadi yang jaiz itu ada, yang wajib ada 20, mustahil ada 20, jaiz ada 1. Itu jumlahnya 41 dikumpulkan dalam aqaid atau akidah. Itu dikumpulkan dalam kalimat syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Bagaimana dengan syahadat Rasul yang kedua, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Itu kumpulan dari sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Ada 4. Sifat yang mustahil bagi Rasul ada 4. Sifat yang jaiz pun bagi Rasul ada 4. Ada 1 yang jaiz bagi Rasul ada 1. Jadi jumlahnya 9. Yang wajib bagi Rasul ada 4, yang mustahil bagi Rasul ada 4, yang jaiz ada 1. Mana yang wajib? 1 sifat sidik, artinya Rasul wajib benar. Kedua sifat amanah, artinya Rasul terpercaya. Ketiga patona, artinya cerdas, pintar. Yang keempat yaitu tabligh, Rasul menyampaikan wahyu. Kebalikannya yaitu biladah bodoh, kitman menyembunyikan, kijib berbohong, dan satu lagi yaitu biladah bodoh. Yang jaiz bagi Rasul yaitu sifat kemanusiaan. Rasul makan, Rasul tidur, Rasul berkeluarga, itu sifat jaiz yang dikumpulkan dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara singkat, nah kita wajib juga mengetahui rukun iman yang 6. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Roh, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, dan kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Disimpulkan di sini, ikrarkan dalam keimanan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Amantu artinya saya beriman kepada billahi, kepada Allah, wa malaikatihi dan beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wal qadari dan kepada keputusan, khairihi wa syarrihi baik dan buruk, minallahi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pokok dalam ilmu tauhid yang harus kita kuasai, yang harus kita pelajari. Nah, karena ilmu tauhid adalah merupakan ilmu yang dasar, pondasi keimanan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, sebagai umat beriman, dijaga tauhid kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa dan siswi yang Bapak cintai, mudah-mudahan kita selalu sehat. Nah, di awal ini Bapak akan memberikan pertanyaan. Nanti kamu tulis, nanti dikumpulkan. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka kembali. Dan ini merupakan penilaian semester kedua atau kenaikan kelas. Yang pertama, ya, ada berapa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tulis satu persatu dengan artinya. Yang kedua, ada berapa sifat yang wajib bagi Rasul? Tulis satu persatu dengan artinya. Yang ketiga, tulis dengan bahasa Arab ikrar, pengakuan keimanan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka secara langsung di kelas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.